Saya kalau sama mertua, yakni tinggal bapak mertua, kurang sreg. Jadi sama mertua saya kurang memperhatikan, cuma sekedarnya saja, menyiapkan makan saja, tapi beliau masih sehat. Beda dengan orang tua saya sendiri, hanya tinggal punya ibu. Saya lebih perhatian kepada orang tua saya sendiri daripada mertua saya. Yang seperti itu diperbolehkan atau tidak, saya tidak bisa menyamakan perasaan perhatian saya antara orang tua saya dan mertua. Jangan ditanyakan boleh dan tidaknya dulu, ya. Sebabnya kenapa kok tidak bisa sreg dengan mertua? Nah, ini banyak yang terjadi demikian. Menantu tidak sreg dengan mertuanya. Ini banyak. Dan banyak pula keluarga ngaji di MTA yang demikian juga, tidak sreg dengan mertuanya. Maka jangan ditanyakan boleh dan tidaknya dulu. Ada apa kok tidak sreg dengan mertua? Sedangkan mertua itu biar bagaimanapun kalau kamu seorang istri, mertua itu adalah kedua orang tua kandung suamimu. Nah, kalau kamu sebagai seorang istri tidak sreg dengan mertua yang mana ini adalah orang tua kandung suamimu, nah nanti kalau suami tidak sreg juga dengan mertuanya yang mana itu merupakan orang tua kandung panjenengan, kalau masing-masing egois seperti itu, yang terjadi apa? Huru-hara rumah tangga, prahara rumah tangga, gara-gara satu dengan yang lain tidak sreg dengan mertuanya. Coba kalau panjenengan sebagai seorang istri tidak sreg dengan mertua, ya, bermuka masam, hanya seadanya, menjawab, dijak ngomong mertuanya nyaute mung sak karepe dhewe, hanya sesuka hatinya, wis sak saut-saute, tidak ngajeni, tidak menghormati mertua. Kalau sampai suamimu tahu, kira-kira bisa menerima apa tidak? Loh, kok ternyata istriku begini dengan bapakku. Padahal saya sudah sebagai suami sudah berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk berbakti, untuk berbuat baik kepada orang tuanya juga, pada mertua saya. Nah, kok ternyata istri saya balasannya begini, bersikap kepada orang tua kandung saya yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, menyakitkan hati. Nah, suami mesti tidak menerima. Akhirnya setan masuk, bawa bisikan jahat. Akhirnya suami balas dendam. Oh ya, titenono, aku ya arep ngono ning wong tuamu. Sehingga sang suami juga berlaku seenaknya saja terhadap orang tua kandungmu. Nah, kamu ngerti, ya, misalkan bapakmu atau ibumu minta tolong pada suamimu sebagai menantunya, le tolong aku kok diterke rene. Nah, suaminya jawab, Pak, Bu, wis kono pun jenengan kan nggih gadah anak, kan ngeterke anake jenengan iki, kan ngeterke bojo kula mboten gadah wekdal. Wis, terus suaminya pergi begitu saja. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Panjenengan tahu sikap suami kepada kedua orang tua kandung panjenengan. Tentu panjenengan juga tidak bisa menerima. Maka yang terjadi prahara rumah tangga. Karena masing-masing baik suami maupun istri dalam berumah tangga masih memegang egonya masing-masing. Suami tidak mau memperhatikan mertuanya, istri tidak mau memperhatikan mertuanya. Padahal mertua istri itu adalah kedua orang tua kandung suami,
mertua suami adalah kedua orang tua kandung istri. Kalau orang tua kandung suami dibegitukan oleh istrinya, tentu suami tidak menerima. Begitu pula sebaliknya, orang tua kandung istri tidak disopo aruh, tidak disana oleh suami, tentu istri juga tidak akan menerima. Karena biar bagaimanapun tetap ada rasa bela kepada kedua orang tuanya masing-masing. Nah, maka sebagai hamba Allah yang beriman, apalagi ngaji yang senantiasa dicelup dengan ayat-ayat Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, maka jangan begitu. Tidak seraknya kenapa? Memang perintah agama itu birrul walidain. Kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang dimaksud walidani itu apa? Yang dimaksud al-walidani. Yang dimaksud walidani atau dalam hal ini al-walidain itu apa? Memang kedua orang tua yang menjadi sebab perantara kelahiran kita di dunia. Itu yang dimaksud al-walidain. Maksudnya apa? Perantara kelahiran kita di dunia ya orang tua kandung kita. Maka memang orang tua kandung itu harus diutamakan. Bahkan Allah menempatkan bakti kepada kedua orang tua kandung itu di tempat kedua langsung setelah Allah memerintahkan kita agar berbakti dan menghambakan diri hanya kepada Allah. Kemudian setelah itu langsung Allah sebut wabil walidaini ihsana. Bakti kepada kedua orang tua kandung langsung disebutkan, penyebutannya dilangsungkan oleh Allah. Disandingkan dengan perintah untuk menyembah hanya kepada Allah. Dari sini memang berarti bakti kepada kedua orang tua kandung, kecintaan kita kepada keduanya, pada beliau berdua yang telah bersusah payah, ibu melahirkan kita, bapak mencarikan nafkah, kemudian keduanya mendidik dan merawat kita, memang tidak tergantikan oleh apapun juga. Ya, kecintaan, kebaikan kedua orang tua kandung selamanya tidak akan bisa tergantikan oleh apapun juga. Kecuali kalau orang tua kita jadi budak, lantas kita merdekakan. Nah, sekarang ini sudah tidak ada perbudakan. Maka ibrah pelajaran yang bisa kita ambil selamanya kebaikan kedua orang tua kandung kita tidak akan bisa tergantikan sampai kapanpun juga. Maka wajar, sesuatu yang wajar bila kita mencintai kedua orang tua kandung melebihi cinta kita pada orang lain, termasuk kepada mertua. Itu sesuatu yang wajar, namun jangan dijadikan dalih pembenaran untuk kita tidak cinta pada mertua. Kalau itu dijadikan dalil sebagai pembenaran, maka panjenengan tidak mengamalkan dalil tetapi mendalilkan amal. Padahal perintah agama kita melalui Nabi, ya, laisa minna man la yukrim kabirona wa la yarham sohirona. Bukan dari bagian kami atau golongan kami, artinya tidak diaku sebagai umatnya Nabi. Siapa itu? Salah satunya adalah siapa saja yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua. Lah mertua panjenengan ini biar bagaimanapun lebih sepuh dari panjenengan. Maka kalau ya, dalil kecintaan pada kedua orang tua kandung tidak bisa tergantikan oleh apapun juga, lantas panjenengan jadikan sebagai dalil pembenaran, maka ada dalil lain. Ya, dalil lain itu tadi, yaitu tidak diaku umatnya Nabi orang yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua. Jangan pengen mengamalkan satu dalil lantas melanggar dalil yang lain. Kalau begitu,
berarti tidak mengamalkan dalil tetapi mendalilkan amal. Mendalilkan amal itu tidak dibenarkan. Ya, maka kenapa sebabnya? Apakah karena hatinya keras sehingga tidak bisa melihat mertua ini sebagai orang tua kandung suami, atau tidak bisa melihat mertua ini sebagai orang tua kandung istri sehingga tidak sreg, hanya seadanya saja, sailinge. Nah itu kenapa? Itu juga tidak dibetulkan. Kalau sailinge sehingga tidak ada bakti pada mertua, itu juga tidak dibenarkan oleh agama kita. Maka monggo silahkan dibenahi, diperbaiki. Nah, nanti kalau suami panjenengan tahu, tidak terima, lantas membalas dengan perbuatan yang serupa, maka akan timbul prahara rumah tangga. Karena baik suami istri punya rasa bela kepada kedua orang tuanya masing-masing. Ya. Namun biar bagaimanapun kecintaan seorang anak kepada kedua orang tuanya, yaitu birrul walidain, itu memang tidak bisa tergantikan oleh apapun juga. Tidak bisa tergantikan. Meskipun ada orang yang mencintai dirinya, namun kecintaan ini tidak bisa menggantikan kecintaan orang tua kepada kita maupun kita kepada kedua orang tua kandung. Namun hal itu bukan berarti lantas menjadi sebab kita diperbolehkan untuk tidak mencintai mertua. Ya, bukan begitu. Kalau itu yang ada di benak panjenengan, maka keliru. Pemikiran itu tidak pas. Ya, silahkan mengamalkan dalil, ya. Jangan mendalilkan amal. Ya, ada lagi.